Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin habibinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlus sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-temanku para Octalovers dimanapun kalian berada, melanjutkan dari cerita sebelumnya bahwa setelah ayahanda dari Imam Syafi'i ini bekerja selama 3 tahun di perkebunan milik seseorang, maka si pemilik kebun ini meminta ayahanda Imam Syafi'i untuk menikahi putrinya karena ia masih belum ridho kalau harus melepaskan setengah bagian dari hasil kebunnya itu dimakan oleh ayahanda Imam Syafi'i. Apa kata ayahanda Imam Syafi'i? Saya mau menerima permintaan Bapak untuk menikahi putri Bapak. Jawab si pemilik kebun, tapi putri saya itu buta, lumpuh, tuli, tidak bisa berjalan, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Akhirnya, setelah berpikir keras, akhirnya ayahanda Imam Syafi'i tidak punya pilihan lain selain menerima permintaan dari si pemilik kebun itu. Lalu ayahanda Imam Syafi'i bertanya, "Kapan saya harus menikahi putri Bapak?" Kata si pemilik kebun, "Kalau bisa, besok kita harus segera menikahkan kalian berdua." Kata ayahanda Imam Syafi'i, "Oke, baiklah. Saya akan menerima tawaran Bapak untuk menikahi putri Bapak." Keesokan harinya, akad nikah pun berjalan dengan lancar. Nah, malam sebelum acara pernikahan itu dimulai, ayahanda Imam Syafi'i bertanya kepada si bapak pengantin wanita ini, "Mohon maaf Pak, kira-kira saya ini ingin memberikan mahar apa untuk istri saya nanti? Apa mas kawin yang harus saya berikan? Saya tidak punya apa-apa loh." Kata ayahanda kata si pemilik kebun, Jangan takut. Maharmu adalah setengah dari apel yang kamu makan 3 tahun yang lalu. Itu bisa jadi mahar untuk menikahi putri saya." Akhirnya, ayahanda Imam Syafi'i menikahi putri si pemilik kebun ini dengan mas kawin setengah buah apel yang dimakan ayahanda Imam Syafi'i 3 tahun yang lalu. Ketika malam pertama, apa yang terjadi? Ketika malam pertama, si istri sudah menunggu di kamarnya. Dengan hati berdebar, ayahanda Imam Syafi'i ini masuk ke kamar untuk menemui istrinya.
Tapi dia berpikir, ngapain ketok pintu? Kan istri saya tuli. Terus ngapain ini lampu saya matikan? Kan istri saya buta. Lagi pula istri saya juga lumpuh. Mana mungkin dia mau mendekati saya? Akhirnya Imam Syafi'i memberanikan diri untuk memberi salam kepada istrinya. Assalamualaikum. Tiba-tiba dari belakang dia mendengar suara orang menjawab salamnya. Waalaikumsalam. Tiba-tiba ayahanda Imam Syafi'i kaget. Hah? Katanya kamu tuli. Katanya kamu buta. Katanya kamu lumpuh. Alangkah terkejutnya ketika melihat di belakang beliau tampak seorang gadis cantik, molek, dan punya perawakan bentuk tubuh yang sangat indah. Lalu dengan perasaan agak sedikit takut, ayahanda Imam Syafi'i bertanya kepada ayah mertuanya, Pak, katanya putri Bapak ini buta, lumpuh, tuli. Tapi kok pas dilihat ternyata kok cantik. Bukannya cantik lagi, cantik pakai banget. Kayak mirip-mirip artis Korea gitu. Akhirnya si bapak pemilik kebun tadi menjawab, iya, jangan marah dulu. Anak saya memang buta. Buta ini artinya tidak digunakan untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak saya memang tuli, tidak mau mendengar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak saya memang lumpuh. Jadi dia tidak mau melangkah ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Setelah mendengar penjelasan dari si ayah mertua, akhirnya mereka pun hidup bahagia dan melahirkan seorang anak yang alim, cerdas, dan mempunyai wawasan yang sangat tinggi yang kita kenal sebagai Imam Syafi'i. Yang kita anut mazhabnya di negara kita Indonesia. Sebagai hasil dari keteguhan dan kegigihan ayahanda Imam Syafi'i untuk melindungi dirinya dan membentengi dirinya dari barang-barang yang haram. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri kita dan keluarga kita dari barang-barang dan hal-hal dan semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan memuliakan hidup kita fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya hanya dari Allah dan yang salah datangnya dari diri al-fakir pribadi. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.